Iya, apa Ya. mungkin kan salah satunya kan pembahasan penting dengan Bu Mega kalau Pak JK bertemu itu ini Pak menyolidkan posisi yang di luar 02 untuk hak angket itu gitu Pak JK. Saya kira ya pokoknya gitulah bahwa kita ini orang yang sudah punya cukup pengalaman, cukup lah dalam usia begini juga kita ingin meninggalkan bangsa ini dalam situasi yang baik. Iya. Jadi ada khawatiran Pak JK 2024 apa yang terjadi di pemilu saat ini jadi presiden buruk yang akhirnya terjadi lagi di pemilu selanjutnya Iya, gitu ya Pak? Seperti itu. Kita tidak ingin seperti itu. Nah ini Pak melihat komposisi saat inilah gitu ya Pak. Posisi yang ada di kubu 02 dan sebaliknya gitu Pak. Nah Pak JK melihat apakah ini prosesnya akan berjalan karena kemarin paripurna tuh Pak. Ya kan dari P3 Nasdem tuh belum nggak menyatakan sikapnya gitu Pak. Iya, kita lihat aja lah 1-2 hari ini. Ini kan sedikit lagi diumumkan itu ya. Setelah itu tentu ada kegiatan aksi-aksi, artinya maksudnya proses-proses menuju itu, dan itu baik. Iya Pak. Proses seperti itu justru lebih baik ketimbang nanti demo terus berlanjut di jalanan. Dan kecurigaan, jangan lupa. Nah kalau dari ini Pak, dari tim Amin sendiri Pak JK walaupun tidak masuk gitu ya, tapi kan memang mendukung Pak Anies dan Muhaimin gitu Pak. Nah di koalisi di Amin ini penglihatan Pak JK solid nggak nih Pak untuk mendorong hak angket jalan di DPR ini Pak? Apa yang saya dengar dan saya ketahui ya mereka teman-teman itu solid. Kita tinggal lihat aja nanti bagaimananya dalam 1-2 hari ini. Iya. Ya tahu saling itu gua. Ya karena kan ada juga yang berpendapat kubu sebelah lah gitu Pak. Ini hak angket buat posisi bergaining aja, menaikkan posisi tawar gitu Pak. Semua tentu mempunyai alasan-alasan, argumentasi. Tapi inti daripada itu rakyat ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Gitu ya Pak. Pak itu menyambung hak angket juga kait hubungannya yang ramai tempo hari digaungkan sama politisi PDIP yang katanya Pak JK mau bertemu dengan Ibu Mega itu gimana Pak kelanjutannya? Ya itu hanya untuk saling mengetahui, tapi saling mengetahui apa posisi apa yang dilakukan supaya terkoordinasi dengan baik. Tapi itu komunikasi kan juga berjalan terus. Saya juga sering menerima pesan-pesan yang baik. Saya juga mengirim. Jadi sama aja. Misalnya apa tuh Pak? Saling berkirim pesan gitu dengan Ibu Mega itu Pak? Tidak ya, bukan untuk kepentingan saya. Ibu Mega berpikir untuk bangsa ini ke depan. Kita tidak berpikir untuk kepentingan kita. Siapa yang berpikir? Untuk bangsa depan, jangan lupa, jangan curiga itu. Untuk bangsa ke depan gimana, Pak? Bukan soal kalah menang ini. Soal jangan terjadi suatu proses demokrasi dengan proses yang tidak benar. Formalitas ya, tapi prosesnya kan tidak bagus. Sama dengan Anda bikin sesuatu, sama Anda bikin kue saja yang paling sederhana di bulan Ramadan. Kalau prosesnya salah, kuenya juga tidak enak. Gitu. Iya, hambar ya Pak. Hambar. Karena itu maka kita harus kembali ke situ, dan ini kepentingan Anda semua masa depan. Kita kembalikan proses itu ke proses yang benar, proses yang bersih, proses yang sesuai dengan etika-etika demokrasi yang baik, transparan, dan tidak mempengaruhi, sesuai dengan undang-undang, aparat tidak boleh campur. Iya, apa mungkin kan salah satunya kan pembahasan penting dengan Bu Mega kalau Pak JK bertemu itu ini Pak menyolidkan posisi yang di luar 02 untuk hak angket itu gitu Pak JK. Saya kira ya pokoknya gitulah bahwa kita ini orang yang sudah punya cukup pengalaman, cukup lah dalam usia begini juga kita ingin meninggalkan bangsa ini dalam situasi yang baik. Iya. Jadi ada khawatiran Pak JK
2024 apa yang terjadi di pemilu saat ini jadi presiden buruk yang akhirnya terjadi lagi di pemilu selanjutnya Iya, gitu ya Pak? seperti itu. Kita tidak ingin seperti itu. Iya, malah mundur lagi ke belakang demokrasi Iya. kita gitu ya Pak? Dan mahal. Dan itu sendiri Pak Prabowo juga mengatakan itu. Prosesnya berat sekali dan mahal. Ya, itu akibat karena prosesnya yang tidak proporsional. Iya.